Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah smartphone Snapdragon Insider dari Qualcomm. Hasil kerjasamanya dengan Asus. Kita udah pernah kasih lihat sebelumnya, tapi kali ini kita akan bahas lebih lanjut setelah kita lihat semua update sudah berlanjut di sini. Jadi kita baru mulai tes ya. Nah, seperti apa smartphone yang satu ini? Lalu untuk siapa smartphone yang satu ini? Apakah ini sebuah pernyataan dari Qualcomm bahwa ini adalah smartphone yang diharapkan oleh Qualcomm untuk dibuat oleh para produsen? Yang jelas sih, smartphone ini nggak dijual di Indonesia. Ini lebih kayak sampel untuk produsen ya sebetulnya ya. Nah, oke, mari kita coba bahas smartphone unik yang satu ini. Ya, produk ini memang belum direncanakan untuk dijual di Indonesia. Kami mengujinya hanya karena smartphone ini seharusnya jadi acuan untuk sebuah smartphone dengan SoC Snapdragon kelas premium ya. Tapi menurut Qualcomm masih ada perbaikan pada software sana sini yang akan diterima oleh smartphone ini. Jadi dalam pengujian ini kita masih nemu aja beberapa hal yang kurang pas sebetulnya ya. Nah, kita lihat dulu ya paket penjualannya ya. Boxnya terlihat unik, tidak seperti smartphone yang biasa. Ada kertas sambutan dari Qualcomm, ada unit smartphone-nya, ada sepasang TWS ANC dari Master and Dynamic di sini. Ada ear tips dengan berbagai ukuran untuk TWS ini, lalu ada charger Qualcomm Quick Charge 5 di sini, 65 watt, 20 volt 3,25 ampere, lalu ada kabel USB Type-C to Type-C, ada Type-A to Type-C, lalu ada rubber bumper case, ada SIM tray ejector, ada user manual dan tidak ada screen protector di sini ya. Nah, oke, untuk desain ini pakai matte finish dengan aksen warna merah. Opsi warnanya cuma ada satu di midnight blue aja. Back covernya ini kaca ya, frame-nya polikarbonat, dimensinya adalah 173,15 x 77,25 x 9,55 mm dengan bobot 210 gram. Iya, ini bukan smartphone yang kecil dan bukan smartphone yang ringan-ringan amat. Untuk detail body kita lihat sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume dan ada mikrofon. Di atas ada mikrofon lagi. Di kiri itu kosong. Di bawah ada SIM tray dual SIM, ada mikrofon, ada port USB-C, ada speaker stereo ya di situ. Kemudian sisi belakang ini adalah sistem kamera utamanya. Kamera utamanya adalah 64 megapiksel Sony IMX686 f1.8 6P lens 4 aksis OIS. Untuk video ini sampai dengan 8K 30 fps. Nah, untuk kamera ultra wide angle-nya 12 megapiksel Sony IMX363 f2.2 autofocus. Dia merangkap jadi kamera makro. Video maksimum 4K 60. Untuk telefotonya 8 megapiksel f2.4 autofocus 4 aksis OIS. Untuk video unit ini sayangnya hanya sampai 1080p 30 fps ya. Untuk LED flash juga ada di sini, ada mikrofon dan di belakang tuh masih ada fingerprint scanner di bawah kamera dengan menggunakan Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2. Ini diklaim lebih cepat dan akurat dibandingkan Gen 1. Kemudian ada logo Qualcomm yang LED-nya bukan RGB tapi bisa nyala putih berkedip atau nyala terus. Kita beralih ke depan, ini ada LED notifikasi, ada kamera selfie 24 megapiksel f2.0 dan yang ini bisa merekam video sampai dengan 1080p 60 fps. Kemudian ada earpiece yang sekaligus jadi speaker stereonya ya, speaker keduanya. Layar ini adalah layar 6,78 inci, panel Samsung AMOLED, Full HD+, refresh rate sampai dengan 144Hz, respon time-nya tentunya di 1 milisecond atau bahkan kurang sebetulnya kalau AMOLED ya. Dia sudah support HDR10 dan HDR10 Plus certified. Delta E-nya di bawah 1. Color gambutnya 111,23% DCI-P3 atau 150,89% sRGB. Luar biasa. Maksimum brightness-nya adalah di 1200 nits, terang banget. Dia pakai DC dimming tapi hanya untuk refresh rate 60Hz ya. Dan dia tentunya support always on display. Untuk spek internalnya tentunya pakai Snapdragon 888 yang 5 nanometer. Di sini ya, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming Suite yang menghadirkan variable rate shading atau VRS yang dikatakan bisa meningkatkan performa grafis 30% dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu Snapdragon 865. Tapi tentunya baru bisa berfungsi kalau ada opsinya di dalam game. Jadi kalau gamenya pakai VRS baru bisa. Iya, dia punya VRS, gamenya punya nggak? Gitu ya. Nah, belum tahu nantinya game yang mana aja yang akan support ya. Semoga Genshin Impact support, tapi belum sampai sekarang. Untuk RAM 16GB LPDDR5, storage 512GB UFS 3.1, baterai 4000 mAh, chargingnya itu udah dibahas ya, QC5, lalu sensor ada gyroscope, e-compass, proximity, light, hall sensor dan ya lengkap lah ya, lengkap. Konektivitasnya 5G sub-6 dan yang satu ini bisa millimeter wave band. Ya, ini barang langka kalau di Indonesia. Bahkan nggak ada sebetulnya resmi di Indonesia pakai millimeter wave band. Yang ini bisa. Wi-Fi-nya juga udah 6E atau 6E, Bluetooth-nya sudah 5.2, NFC ada dan dia support display out, sama seperti ROG Phone.
sama ya. Oke, kita beralih ke OS-nya. Ini adalah stok Android yang bersih, tidak ada bloatware sama sekali. Aplikasi bawaannya hanya dari Asus yang esensial dan dari Google sendiri. Kalau kita lihat fitur-fiturnya, ini sih Zen UI banget ya dari Asus ya. Ada fitur ekstra khas Zen UI yang bermanfaat. Seperti contohnya ada mode sistem, kita bisa pilih high performance, dynamic, durable, ultra durable, dan ada advanced di situ. Baterai care-nya juga khas Zen UI. Lalu dia punya OptiFlex dan masih ada beberapa fitur khas Zen UI yang lainnya. Ada juga fitur yang bukan dari Zen UI seperti Elite Gaming Options ya. Kita bisa ngatur profile per game termasuk untuk graphics boost. Ada opsi balance, high quality atau customize. Untuk audio, nah tadi kita lihat ada TWS Master and Dynamic yang disertakan. Case TWS ini bertuliskan How Sound Should Sound. Nice ya. How sound should sound. Oke. Qualcomm sepertinya pengen ngasih tahu suara yang bagus tuh yang kayak gini loh gitu. TWS ini memang punya beberapa hal yang buatnya cocok dipasangkan dengan smartphone ber-SoC premium Qualcomm seperti support codec Qualcomm aptX Adaptive ya. Kombinasi TWS ini dengan smartphone Snapdragon Insider juga memungkinkan adanya ultra low latency Bluetooth streaming di bawah 89 millisecond. Umumnya kan 100 millisecond. Nah, kemudian ada high resolution Bluetooth music streaming dengan true 24-bit 96 kHz quality ya. Lalu crystal clear voice call dengan super wideband 32 kHz bikin suara pas teleponan tuh jadi bersih dan jelas banget. Dan kemudian tentunya dia bisa meminimalkan audio glitch bahkan saat di area yang padat akan frekuensi radio juga. Oke, kita langsung masuk ke uji performance. Kita benchmark dulu. Di beberapa benchmark smartphone akan otomatis masuk ke mode high performance. Menarik ya, bisa lompat sendiri ke high performance. Kita mulai dari Antutu 9, skornya di 829 ribuan, kemudian Geekbench 5, single core 1125, multicore 3523, GeFX Benchmark Chase Offscreen 1080p, itu OpenGL ES 3.1 di 69 fps, kemudian 3D Mark Wildlife Stress Test, itu stability-nya sayangnya ada di 56,2%, ini agak lucu ya, kenapa cuma 56,2% ya, tapi itu di dynamic. Nah kalau kita pakai high performance, itu stability-nya naik di kisaran 89%. Cukup oke, tapi belum mencapai 90% sayangnya ya. Kemudian untuk CPU throttling test selama 30 menit, kalau modenya dynamic dia dapat 69%, sementara di high performance dia dapat 84%. Ada peningkatan yang lumayan signifikan di sini ya. Jadi terlihat kalau benchmark di mode dynamic itu tidak akan digas performanya. Kalau udah agak kepanasan ditahan-tahan performanya. Mode ini lebih ke arah keseimbangan untuk penggunaan sehari-hari. Sepertinya dengan dua mode ini sih, Qualcomm pengen ngasih tahu sama produsen yang lain, hey, kalian harus punya dua mode tuh, harusnya mode sehari-hari sama mode performance gaspol. Ya coba ya, brand yang lain coba diingat-ingat ya, dipakai kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke tes gaming Genshin Impact dulu. Mode performa kita taruh di high performance saja, langsung gas saja, kita traveling 30 menit dari Liyue ke Mondstadt ke Liyue lagi. Performance mode tanpa cooler, kita lihat average FPS-nya ada di 54 FPS. Mantap ya. Frame rate naik turun di kisaran 55 sampai 60. Karena ini di performance mode, kita bisa lihat bahwa sampai 30 menit performanya masih digas terus. Penurunan frame rate itu ada, tapi itu juga cuma ke 40-an FPS. Gak lama naik lagi ke 50-an FPS. Ini tetap terhitung hasil yang bagus untuk setting grafis yang seperti ini. Kemudian kalau kita taruh performance mode plus Fun Cooler Pro dari Black Shark, average FPS-nya jadi 54,8 FPS. Terlihat minim sekali perbedaan frame rate-nya, sama-sama super kencang dan mulus gameplaynya. Yang bedakan adalah suhu. Detailnya kita cek di bagian pengujian suhu nanti ya. Kita lanjut ke game lainnya dulu. Real Racing 3. Saat dicoba, game ini mencapai 144 FPS dan memang bisa hidup ya 144 Hz-nya. Ini mantep banget. Subway Surfer, game ini juga support 144 Hz ya, memanfaatkan layarnya. Kemudian Honkai Impact 3 ya, settingnya rata kanan 60 FPS. Kalau setting gini udah lancar banget ya, tapi tetap sebaiknya pakai cooler karena suhu yang dihasilkan tuh ya lumayan berasa di tangan. Seharusnya sih yang satu ini siap untuk frame rate yang lebih tinggi karena ROG Phone 5 itu langsung kebuka opsi 90 fps-nya. Tapi sepertinya harus ada kerjasama khusus biar kebuka 90 fps-nya. Oke, pindah ke Minecraft. Dia udah support 144 fps di Minecraft. Dari hasil tes 20 chunk itu udah paling pas kalau mau ngerasain stabil di atas 120 fps. Sekarang kita beralih ke tes suhu. Genshin Impact 30 menit highest 60 fps. Di layar terpanas di
60 derajat Celcius, tinggi ya. Bodi belakang di 55 derajat Celcius. Titik terpanasnya dari tengah bodi, karena prosesornya diletakkan di situ, penyebaran panasnya terbilang baik sih sebetulnya ya. Walaupun secara angka ini tinggi, tapi pas dimainin tangan kita nggak terlalu ngerasain panasnya nih. Karena suhu di tangan kita tuh nggak setinggi itu, cuma di kisaran 45 derajat Celcius doang. Di titik terpanasnya itu aja yang 60 tadi. Nah, kalau kita Genshin Impact 30 menit HS60 pakai cooler, layarnya turun suhunya ke sisi terpanasnya cuma 50 Celcius, sementara bodi belakangnya terpanas di 42 derajat Celcius. Kalau performa mau digas gila-gilaan, cooler Peltier kayak gini emang wajib dipakai aja nih ya. Berkat posisi prosesor di tengah, pendinginan juga jadi efektif banget ya. Ya, baru keluar tuh si naganya ya. Oke, kita tes baterai. Kita pakai video playback 1080p, refresh rate-nya auto. Kita dapat lumayan sih di 14 jam. Tapi emang ya nggak gitu mantep-mantep banget ya. Oke, untuk Genshin Impact 30 menit Wi-Fi dengan brightness 50%, settingnya highest 60 fps, konsumsi dayanya adalah 30% per 30 menit. Kalau lowest 60 fps, konsumsi baterainya adalah 19% per 30 menit. Ya, memang sih ya, baterai 4000 mAh kekecilan buat monster seperti ini kalau mau dipakai beneran keseharian. Oke, sekarang untuk chargingnya gimana? Quick Charge 5 nih ya. 0-50% hanya butuh waktu 14 menit. Sementara untuk full dia hanya butuh waktu 47 menit. Ya, seperti biasa, dia ngerem pada saat sudah berkisar 80%-an keisi ya. Jadi ya ini kenceng, tapi memang dia kencengnya sampai 80%-an, habis itu dia jadi pelan setelah belakangnya ya. Udah cukup oke sih sebenarnya ya. Nah, mari kita tes kameranya, tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, jadi ini adalah kamera selfie-nya dari Snapdragon Insider Phone nih. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini saya rekam di Full HD 30 fps. Dan suara yang kalian dengar ini adalah suara dari mikrofon smartphone-nya langsung ya. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi ini audionya langsung dari mikrofonnya si Snapdragon Insider Phone. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, kualitas mic-nya termasuk keren. Bener-bener jernih banget suaranya ternyata ya. Dari segi kualitas video selfie udah termasuk oke, detailnya dapet, skin tone cukup natural, stabilizernya juga oke. Di bawah jalan kayak gini juga masih stabil banget. Dia bisa merekam video sampai resolusi Full HD 60 fps juga nih untuk selfie-nya, dan hasilnya stabil juga. Yang agak disayangkan dari kamera selfie itu adalah minimnya fitur ya. Seperti kalian lihat di menunya hanya ada foto dan video aja. Bahkan foto mode portrait aja nggak ada di sini. Lalu kita pindah ke kamera utamanya, hasilnya oke. Jelas ini kamera yang detailnya paling tinggi ya. Stabilizernya juga nggak ada masalah. Untuk kamera ultrawide-nya jujur di bawah harapan saya sih hasilnya. Pertama, ini bukan ultrawide yang super lebar. Kemudian stabilizernya tidak berfungsi dengan maksimal. Kalau di bawah jalan kayak gini, videonya masih cukup terlihat getaran-getarannya nih. Untuk kamera tele-nya sayangnya juga bukan kelas flagship. Videonya cuma bisa up to 1080p 30 fps aja. Untuk kualitas gambar sendiri lumayan, dan karena udah ada OIS juga, baik foto atau video bisa cukup stabil. Selanjutnya saya lebih pengen lihat fitur-fitur spesifik yang ditawarkan oleh Qualcomm. Yang bikin saya penasaran karena fitur ini sangat langka nih ada di ekosistem Android. Oke, pertama itu adalah fitur Live HDR. Fitur ini berfungsi untuk menyeimbangkan pencahayaan nih, untuk video ya, biasanya kan untuk foto tuh. Tapi sayang sekali untuk saat ini fitur ini masih terbatas di kamera ultrawide-nya aja. Dan resolusi maksimumnya itu 1080p 30 fps ya. Padahal dari Snapdragon 888 ini harusnya udah siap 4K HDR untuk ketiga kamera utamanya. Untuk hasilnya sendiri jujur tidak sesuai harapan ya. Kualitas videonya jadi nggak tajam, dan efek HDR-nya nggak gitu signifikan untuk kamera ultrawide-nya. Sekarang kita coba di selfie, terlihat kalau HDR-nya cukup bisa menyeimbangkan pencahayaan, tapi lagi-lagi detail videonya jadi hilang nih. Entah kenapa gambarnya jadi nggak tajam sama sekali, wajah saya juga jadi terlihat aneh kan di sini ya. Lalu fitur berikutnya, Qualcomm menjanjikan kalau Snapdragon 888 ini bisa smooth zooming berkat triple ISP-nya. Tapi sepertinya dari pihak Asus belum mengimplementasikan itu ke software kameranya ya. Jadi ternyata begitu dicoba, zoomingnya itu masih patah-patah. Kalau kita pindah kamera kayak begini juga masih patah-patah, belum smooth. Kemudian yang agak disayangkan juga saat pindah-pindah kamera langsung kayak gini, maksimum hanya di 1080p 30 fps aja. Padahal dari SoC-nya harusnya udah bisa up to 4K 30 nih. Lalu juga kalau kita lihat di menu kameranya tidak ada mode Pro di sini. Fitur kameranya masih terbatas banget, bahkan slow motion juga nggak ada di sini. Melihat software kameranya yang terlihat belum matang, kayaknya kita nggak perlu tes kameranya lebih jauh ya. Butuh update dari Asus agar fitur-fitur yang dijanjikan oleh Qualcomm itu bisa kita rasakan dengan maksimal.
Oke, jadi gimana hasil kamera? Seperti itu tadi ya. Udah lumayan, tapi ternyata masih butuh pengembangan software lebih lanjut karena potensi si Snapdragon 888 belum yang benar-benar kelihatan di sini ya sebetulnya ya. Harapan kami jauh di atas itu. Oke, harganya ini ya memang karena nggak resmi di Indonesia, Qualcomm cuma mau menghadirkan ini sebagai ajang pamer aja. Jadi mereka mau bilang aja bahwa mereka bisa loh bikin smartphone seperti ini. Oke, hal yang perlu diperhatikan apa? Ya tadi itu, tidak dijual di Indonesia, jadi nggak usah dicari-cari lah ya. Ini memang lebih cenderung untuk dipelajari dan kedepannya mungkin ada versi-versi lain mungkin ya yang akan beneran dijual di bebas di Indonesia. Semoga. Ntar kita tanyakan sama Qualcomm langsung aja ya. Kemudian setup kamera tergolong ideal, tapi sayangnya masih banyak fitur yang kurang atau paling nggak kami tidak dapatkan di sini ya. Untuk body juga ini besar sebetulnya, baterai kekecilan tapi di 4000 mAh, harusnya palingnya 4500 atau 5000-an lah ya. Kemudian fingerprintnya, ini fingerprint yang bagus banget, tapi kenapa ditaruh di belakang kita nggak ngerti. Karena fingerprint ini sebenarnya dari awalnya dirancangnya ini memang untuk di bawah layar. Entah kenapa ini nggak dipasang di bawah layar, padahal S21 Ultra pakai tipe fingerprint reader yang sama, ditaruh di bawah layar dan enak banget makainya. Ya pada akhirnya kita lihat bahwa ini potensinya masih kurang gitu mantep sih, itu kelemahan satunya lagi. Potensi 888-nya nggak segitunya kelihatan kecuali di game. Sisi yang kami suka ya jelas performanya monster banget, RAM storage-nya gede, konektivitas 5G-nya lengkap banget. Kalau kami mau ngetes 5G selengkap-lengkapnya harusnya pakai ini gitu ya. Teknologi audionya keren banget. Kalau mau tes audio juga bisa pakai ini sebetulnya. Mantep banget nih ya. Layarnya cakep, desain bodinya keren, termasuk logonya juga keren ya. Setup kamera juga nggak pakai makro atau 5 megapiksel gitu ya, nggak pakai. Setupnya ideal sih ya. Wide, ultra wide, tele juga dilengkapi dengan OIS, jadi asik lah ya. Kualitas mikrofonnya keren dan lokasi mikrofonnya di mana-mana, jadi nggak perlu khawatir salah satu mic-nya nggak sengaja ketutup. Prosesor di tengah body juga ini ideal sekali posisinya, mantep banget. Dan ini pakai stok Android yang mungkin sebenarnya Zen UI ini ya. Tapi ini bersih banget dari bloatware. Ya ini patut dicontoh dari brand-brand lain ya. Ya akhir kata meski udah banyak bagian dari si Snapdragon Insider Phone ini yang layak jadi showcase untuk Snapdragon kelas premium, menurut kami ini masih belum maksimal ya. Kita nggak tahu, mungkin efek dari pandemi bisa jadi ya. Entah ini di sisi Qualcomm-nya belum ngedorong lagi atau Asus-nya yang belum bisa lari lagi untuk memperbaiki ini, belum tahu. Tapi yang jelas keduanya masih harus kerja keras untuk menyempurnakan lagi smartphone ini, terutama di sisi yang kami sangat harapkan, yaitu di sisi kameranya. Tapi selebihnya ini adalah showcase yang mantap banget. Terima kasih kepada Qualcomm yang sudah menginjamkan ini kepada kami cukup lama untuk nyoba-nyobain. Jadi kami tahu banget sekarang teknologi Qualcomm itu bisa seperti apa aja. Oke, sampai sini dulu pembahasan teknologi kami, dan sekian pembahasan mengenai Snapdragon Insider Phone kali ini. Tunggu dulu. Iya, itu tadi Snapdragon 888. Tapi saya sekarang sudah di Hawaii dan kita akan bahas mengenai Snapdragon yang baru, Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8 Gen 1 judulnya ya. Nah, jangan lewatkan bahwa kita akan ada update terus dari Hawaii dan akan saya tayangkan secepat mungkin vlog-vlog teknologi dari sini. Jadi ya stay tune dan subscribe ke channel ini, hidupin loncengnya. Oke, see you. Saya Irfan, jaga TV.